Aceh sudah terganggu, Sumatera Barat jalannya terganggu, Riau masih oke. Apa solusi yang kita lihat bisa dilakukan? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Orbit. Bersama saya sekarang ada PLH Dinas Perindak ESDM. Perindak ESDM. Oh, sekarang ditambah SDM-nya belakang ya. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol, selamat menunaikan puasa Ramadan dan ibadah Ramadan kepada orbiter yang melaksanakannya. Kita sekarang sudah berada di bulan penuh rahmat Ramadan. Dan bulan ini juga menjadi sebagian dari topik yang akan kita bicarakan juga dengan Pak Yosi. Ya. Pak Yosi sengaja kami ajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol ringan aja, Pak. Ini Siap. masalahnya kan kita berulang ya tiap tahun, ya kan? Tahun baru, Ya. Imlek, Ramadan, dan tambah tekanan ekonomi luar negeri dan segala macam. Apa dampaknya buat kita masyarakat Sumatera Utara kira-kira positif atau negatif? Gitu dulu aja, Pak. Iya. Baik, ini terima kasih. Pertama-tama kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat Orbiter ya. Ya. Semoga semakin jaya juga buat Orbit ke depan. Apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan situasi yang kita hadapi belakangan ini ya, terutama juga ada dinamika global yang memberi dampak terhadap situasi kondisi dalam negeri lah, khususnya di Sumatera Utara juga. Gitu. Kami mengajak juga sebetulnya semua elemen masyarakat untuk bisa mencermati dan memahami situasinya. Tentu dengan pandangan yang positif, supaya kita punya energi untuk bisa melangkah lebih baik. Gitu. Kalau dari sisi sudut pandang perdagangan khususnya yang berkaitan dengan kondisi global yang kemudian mempengaruhi baik itu sisi harga ataupun supply dan lain-lain, kita harus mengakui memang ada semacam perubahan ataupun dinamika yang terjadi. Situasinya mungkin berulang tiap tahun ataupun tiap momen, mau menjelang tahun baru, menjelang Idul Fitri. Tapi situasi kemudian yang menyebabkan dinamika itu bisa berbeda-beda. Dan saat ini menjadi semakin kompleks karena batas-batas antar daerah, antar wilayah itu sudah semakin kabur. Gitu. Nah, positifnya tentu kita harus punya kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan banyak pihak, bukan hanya di dalam Sumatera Utara, tapi juga yang di luar Sumatera Utara, baik itu di Indonesia ataupun sumber-sumber lain, di dalam tadi memastikan berkaitan dengan harga, berkaitan dengan stok, produksi, distribusi, dan lain-lain. Perubahan-perubahan ini kita sikapi dengan langkah-langkah yang positif ya, dan harus ada memang inovasi ataupun improvisasi di dalam menyikapi situasi yang kita hadapi saat ini. Gitu, Pak. Kalau kita lihat sekarang kan, terutama semenjak 2-3 tahun terakhir lah ya, itu rakyat relatif menjerit terus, harga terus meningkat. Eskalasi harga itu jelas naiknya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pandangan-pandangan pakar, gejala ini akan berjalan terus sampai 2030. Nah, ini kan berat bagi kita. Apalagi kita nggak semua produk kita punya. Terutama yang kita nggak punya itu gula. Gandum. Ada kita punya produk gula, cuman nggak memungkinkan. Gandum dan produk turunan gandum kita nggak punya. Sementara kalau di hari-hari raya itu hal yang diperlukan, ya kan. Terus kalau kita lihat lagi dengan adanya kemarin bencana hidrometeorologi, mungkin
cukup banyak Betul. ternak yang dan bahan pangan yang terganggu nantinya. Karena kita nggak tahu berapa banyak kemarin statistik yang dilaporkan, berapa ternak yang mati, berapa luas lahan yang gagal panen dan segala macam. Nah, untuk yang itu saja kita bisa punya gambaran apa yang harus kita lakukan. Baik, ya. Secara umum analisis kami mengarah kepada 2 tema utama. Ya. Yang pertama itu kita harus memang melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pola tanam ataupun pola produksi. Kemudian yang kedua, kita perlu juga melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap tata niaga khususnya berkaitan dengan distribusi, Pak. Dan ini semua bukan hanya dipandang oleh ataupun entitas Sumatera Utara saja gitu, tapi secara nasional juga sudah harus menjadi atensi bersama. Saya ambil contoh begini, Pak. Minyak goreng itu produksinya di Sumatera Utara paling dominan gitu. Source-nya di Sumatera Utara. Dan nggak mungkin kita membiarkan ada kelangkaan misal terjadi di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. Karena semua harus ada keseimbangan secara nasional di situ. Maka kita kemudian memberi kontribusi yang besar terhadap distribusi minyak goreng tadi. Nah, sebaliknya, misalnya komoditas bawang merah misalnya, ataupun bawang putih gitu ya, yang tidak kita produksi di atau kecil lah produksinya kurang sekali, kita juga butuh supply dari saudara-saudara kita di provinsi lain. Jadi keseimbangan tata niaga ini maupun sistem pola produksi ini memang harus dibuat secara skala nasional gitu. Dan ini melalui kementerian terkait, kami juga dengan Dinas Ketapangnak punya namanya Posko Pangan, Pak. Jadi ini secara rutin juga mencermati perkembangan situasi seperti ini. Sehingga kalau nanti misalnya kita ada catatan misalnya kita agak lemah di dalam produksi ataupun panen, nah, sudah ada antisipasi yang harus dilakukan. Ya, saya ambil contoh juga kemarin pada saat tadi Bapak sampaikan, saya ambil contoh juga cabai yang sempat harganya meroket luar biasa. Kemudian diambil langkah-langkah yang strategis ya. Kita ibaratnya kalau belanja itu kita booking dulu nih. Sampai ke depan kita booking juga. Jadi kalau ada situasi satu harga komoditas cabai tadi terlalu tinggi, maka kita sudah stoknya nggak di sini, kita sudah simpen stok di sana. Kayak resi gudang lah ya. Kayak resi gudang, kira-kira begitu. Jadi kalau nanti harganya di sini sudah cukup tinggi, ya kita datangkanlah itu. Nah, tapi kalau harganya masih bagus ya nggak dulu kan kita kira. Dan ini kalau ini berjalan baik, polanya juga akan kita coba adopsi di beberapa komoditas lainnya begitu. Kita punya pusat-pusat penyimpanan nggak, Pak, yang untuk produk-produk yang bisa disimpan lama? Iya, saat ini Pak kita mengarah ke sana. Jadi di tahun 2026 ini kebijakan Bapak Gubernur kita akan membangun semacam resi gudang itu, Pak. Melalui BUMD nanti yang akan kita berikan peran. Nah, sementara ini untuk sembako ya, beras, minyak, gula itu diamanatkan di gudang-gudang Bulog itu sudah terisi. Itu udah berjalan ya. Jalan normal. Untuk beberapa komoditas kayak cabai, bawang, inilah kemarin arahan Bapak Gubernur kita akan lakukan bila mana diperlukan, kita siapkan storage itu yang cukup besar dan bisa menampung nanti hasil panen untuk disimpan beberapa waktu ke depan. Dulu kalau nggak salah 10-15 tahun yang lalu kita punya tempat penyimpanan cold storage yang cukup besar di beberapa kabupaten. Itu masih ada? Tidak berfungsi efektif, Pak. Saya juga paham juga, bahkan beberapa titik pun pernah kita juga tinjau. Waktu itu kan bantuan dari kementerian, kalau salah ya. Bangunan kementerian, dan ini tadi keberadaan gudang ataupun storage ini kan dia tidak berdiri sendiri. Dia harus terangkai dengan rantai produksi. Nah, itu yang mungkin ada kelemahan waktu itu. Jadi gudangnya tetap berdiri tapi supply isinya nggak ada kan gitu. Jadi ini jadi persoalan juga. Apakah karena itu terserap di pasar atau memang tidak ada regulasi yang kemudian mendorong ada penyimpanan lah kita bilang ya dalam jangka waktu tertentu. Karena produk-produk pertanian yang memang menjadi faktor utama perdagangan kita memang di Sumatera Utara itu
nggak semua ada kan. Betul. Ya. Cabai oke. Ya. Bawang kita nggak terlalu. Betul. Itu bawang putih Bawang juga putih. segala macam. Itu yang kita coba perbaiki, Pak. Jadi ada kekurangan-kekurangan evaluasi dari sebelumnya. Ke depan kita lakukan perbaikan. Selalu begitu ya. Jadi ada yang kurang kita perbaiki, ada yang kurang kita perbaiki. Jadi memang kami terus mencoba berbenah lah ke depan. Kalau dulu kan semua kalau terjadi suatu masalah, pemerintah dengan cepatnya memberikan atau membuka keran impor. Ya. Sekarang dalam menghadapi kita anggaplah tahun 2026 ini juga kalau kajian-kajian yang ada kan memang kita dalam kondisi yang tertekan ya. Ya. Adakah kemungkinan keran impor itu juga dibuka? Ya, itu tadi Pak saya singgung bahwa ini kemudian kebijakannya juga ada di level nasional ya, yang saya ambil contoh gula kita juga berkompetisi di level harga di tingkat internasional. Ya. CPO juga demikian dan ini memang rentan ya dengan kebijakan-kebijakan global gitu. Nah, prinsipnya kalau kita dari pemerintah provinsi pastinya akan mengikut ya terhadap menjadi kebijakan pemerintah pusat yang kami yakini itu pasti dicermati juga perkembangan itu ke depan dan ada peluang seperti itu. Tapi kan kita sendiri ya, Sumatera Utara sendiri juga punya data-data rutin ya. Iya. Bahwa kebutuhan beras kita berapa, gula Ada, kita Pak. berapa, Betul. segala macam itu kan jelas. Betul. Nah kalau melihat data yang kita punya sama yang ada di gudang kita, Iya. apa yang kita kurang? Kondisi hari ini bawang Pak, Bawang. bawang. Kalau untuk apa Tapi kalau ngelihat beras dan gula, beberapa gula itu masih ada lah stoknya. yang 9 bahan pokok 9 itu masih. Iya. Tapi bawang, Bawang merah ya, Ya, bawang merah malah ini. bawang merah kita memang nggak banyak produksi. Bawang putih apalagi. Bawang putih emang nggak bisa di tempat kita. Iya, itu. tampaknya. Tapi kalau bawang itu perlu penanganan khusus, saya rasa juga enggak kan Pak? Ya, Karena sekarang antar pulau juga udah sangat mudah. betul Pak. Makanya tadi saya bilang tadi yang poin kedua adalah tata niaga distribusinya kita harus juga perbaiki di situ. Apakah menjalin kerjasama dengan sumber-sumber produksi ya di sana. Jadi kita punya kepastian supply untuk wilayah Sumatera Utara. Kayak dengan Brebes kita punya. Dengan Brebes misalnya tuh. Terus Jawa Timur. ini dengan adanya MBG, Iya. pola pasar kita juga menurut orang di pasar Iya. itu juga agak berubah. Betul. Karena ada beberapa hal terjadi shortcut dari dapur MBG ke pusat pusat pengendalian lah kalau Iya. kita bilang ya. Entah itu pusat pasar atau pusat pedagang atau segala macam. Nah, fakta ini apa nggak memberatkan bagi masyarakat awam? Iya. Memang nampaknya kalau di beberapa kawan-kawan analis lah gitu ya, perdagangan pernah juga berdiskusi, ini memang berpengaruh Pak. Artinya berpengaruh itu demand-nya kan meningkat ya. Demand-nya meningkat di awal mungkin agak terkaget dengan supply yang tersedia. Iya. Belakangan mungkin sudah bisa menyesuaikan kan begitu. Iya. Ini Presiden kemarin juga sudah sampaikan kan, ada supply yang kurang pasti dia harus benahi soal misalnya soal daging sapi kan, itu harus ada solusinya. Dan kami juga mencermati selain dari pola MBG tadi itu, di mana kemudian ada transaksi di pasar, oh ini kemana? Karena MBG itu kemudian ternyata memang menggerakkan pasar lokal Pak, Oke. menggerakkan Ya. pasar lokal Enggak, gitu. ini ada dua yang antagonis sebetulnya Pak. Pasar bergerak, tapi rakyat menjerit. Iya, itu tadi Pak. Karena terserap mungkin ke satu Karena koridor gitu ya. ada kira-kira. satu koridor yang punya Kira-kira begitu. jaminan Iya. permintaan, Iya. sehingga suplai ke pasar berkurang. Iya. Karena suplai ke pasar berkurang, permintaan meningkat, Iya, otomatis itu kan harga harga pasar naik kan. naik, Gitu. gitu. Jadi ya salah satu upayanya tadi begitu ada komoditas yang kurang ya kita coba benahi. Dan harga ini memang akan kelihatan fluktuatif dia. Ini seperti tadi saya contohkan soal cabai tadi ya. Sempat tinggi, serapan MBG kan juga mungkin ada tinggi dan lain-lain. Tapi juga kemudian ditambah suplainya dia bisa turun. Suatu saat mungkin dia nanti ketika kita ada gangguan produksi atau gangguan distribusi. Nah hari ini kami tadi rapat inflasi di belahan Indonesia yang lain
Harga cabai ada yang sudah 90 ribuan kan gitu. Itu kan Ya, karena dinamika regional pasar namanya wilayahnya juga. kan gitu. Nah, Ya, jadi ada satu hal yang saya rasa kayaknya stabilitas produk itu, betul. bagaimana kita mengantisipasinya gitu lah. Karena kalau kita lihat supplier kita itu selalu tetap Pak, nggak berubah. Iya. Aceh, Sumatera Barat, Riau. Iya. Ya. Nah, kalau untuk beras, Aceh sudah terganggu, Sumatera Barat jalannya terganggu, Riau masih oke. Apa solusi yang kita lihat bisa dilakukan? Iya. Kalau kita perhatikan Pak, ini khusus misalnya soal beras ataupun beberapa produk komoditas pertanian lain, saat ini memang Bulog diberi otoritas yang Lebih luas ya untuk menyikapin itu ya. Sehingga dia bisa stok di gudang, dan hitung-hitungan dari sisi produksi, ini data dari pertanian yang kami peroleh, memang kondisi kita saat ini dari hitung-hitungan seperti itu masih dalam kondisi yang surplus gitu. Surplus ini terdistribusi di beberapa titik gudang-gudang Bulog Memang tadi. kalau untuk beras, jadi untuk beras, kita relatif lah. Jadi dan Bulog sekarang hati-hati sekali dia di dalam mendistribusikan beras ini ya. Kalau dulu dia kan hanya pegang SPHP atau kan beras lokal, karena dia serap beras lokal, dia jaga stok, itu mungkin juga sangat membantu dalam menstabilkan. Harga cenderung meningkat, mungkin iya Pak. Karena peningkatan harga ini bukan hanya dipengaruhi supply demand, tapi juga ada faktor biaya produksi, ya, cost produksi, soal bibit, soal alat, soal pupuk dan lain-lain begitu. Tapi relatif kan stabil. Tapi kalau kita lihat memang dari 20 tahun lalu Sumatera Utara relatif kalau untuk beras surplus. Kita bisa penuhin gitu. Kita surplus. Tetapi yang jadi masalah, permintaan beras premium di sini tinggi, Pak. Betul, Pak. Iya. Boleh dibilang di atas 30% beras kita tuh permintaan premium. Nah, sementara yang kita premium kita justru diekspor. Iya. Kalau nggak salah saya masih ya. Masih. Seperti kayak beras ledong dan segala Makanya macam. kalau kita lihat kembali lagi kebijakan nasional yang sudah, kami meyakini sudah dilakukan analisis kenapa kemudian kementerian melakukan semacam pengawasan yang agak ketat terhadap status beras premium gitu tadi kan. Kalau Bapak pernah lihat itu, ini layak nggak disebut premium, maka ya kan. Nah, ternyata beberapa Pak, bukan beberapa, sebagian besar itu belum memenuhi kriteria premium. Ya. Ada yang kena hukuman, ada yang tingkatnya mungkin pembinaan. Jadi dilakukan pembenahan itu. Saya pikir itu hal yang penting juga, standarisasi itu, sehingga janganlah beras medium dikamuflas kan gitu. Nah, itu pengawasannya yang kita lakukan di tingkat mana? Kami sampai ke pasar-pasar juga Pak. Bersama-sama dengan Satgas dari kepolisian waktu itu juga kita juga ukur di laboratorium uji kita juga ada beberapa sampel yang dimintakan untuk diuji, dan beberapa waktu yang lalu beberapa merek-merek itu juga kami terbitkan sesuai permintaan gitu ya, terbitkan, dan ada banyak yang harus dilakukan perbaikan lah untuk mengarah ke premium. Sekarang kan ada beberapa yang masih tetap beredar, terutama yang import sih yang kita lihat ya. Yang import itu premium atau beras khusus katanya. Lebih mahal lagi Pak. Iya. Itu yang harganya 3 kali atau 4 kali dari yang beras biasa. Tapi itu pun laku di pasar. Laku, ada aja pasar. Ada aja pasar. Nah, pengawasan yang barang seperti itu. Oh, itu nanti dengan bea cukai Pak. Itu bea cukai dan tapi dulu kan bea cukai dengan Disperindak. Dulu ya biasa kami sama-sama juga ya. Walaupun karena ada otoritas yang sekarang sebenarnya praktis kalau berkaitan dengan impor yang kita bisa lakukan adalah pada saat dia diedarkan di pasar maka mungkin kami bisa masuk, tidak dalam konteks impornya. Tapi karena dia juga bagian dari barang beredar, kita juga melakukan pengawasan. Itu dari sisi beras ya. Kalau gula kita impor nggak, Pak? Gula, kalau impor ini dari luar negeri atau? Dari luar. Dari luar. Kalau Sumatera Utara pasti impor, Pak. Kita impor berapa banyak? Karena memang kebutuhan kita juga tinggi sih ya. Kebutuhan tinggi. Jadi kalau kita kan punya kebun itu, Sumatera Utara melalui PTPN ya. Kebun kita kan hanya di Kuala Madu, Sesemayang itu
paling cuma bisa memenuhi kalau dari 12 bulan ya 2-3 bulan saja itu sebetulnya Pak, produksi lokal. Ya sisanya kita harus datangkan dari luar. Ya. Kira-kira begitulah perbandingan. Kalau dari dalam negeri kita datangkan dari Lampung sama Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Kalau dari luar nggak bisa langsung Pak. Nggak bisa langsung. Nggak bisa, tergantung ininya perusahaan dia menang bidding di bibit gula itu di sana. Yang impor ini berapa persen dari kebutuhan yang kita punya, Pak? Saya kurang bisa pastikan karena itu kan mengikut kebijakan pusat, Pak. Nah, kenapa saya tanya itu? Seandainya terjadi pergolakan tertentu di luar, harga itu akan segera melonjak. Sekarang ini beras sudah di atas 14 ya. Yang premium ya sudah merangkaknya, udah mulai kelihatan merangkak dia. Iya. Naik, gitu. Nah, kita ngelihat ketika Lebaran mendekat, permintaan ini kan melonjak biasanya bisa sampai 25%. Pak. Iya. Dan makanya tadi Pak untuk gula dengan pola importir kan di kementerian itu, kami juga meyakini bahwa mereka akan menjaga stabilitas itu. Jadi kalau udah ada proyeksi kebutuhan seperti nanti menjelang Idul Fitri, pasti mereka akan siapkan supply-nya gitu masuk di kita. Nah sekarang Bapak mungkin kalau perhatikan harga gula paling stabil itu, saya nggak boleh sebut merek ya. Tapi ada di minimarket tertentu. Ada merek tertentu yang harganya stabil. Stabil di harga 17.500. Tapi kalau kita ke supermarket dan lain-lain, ada yang sudah di atas itu juga. Bisa-bisa nanti mendekati Lebaran bisa 20.000. Ya kita berharap agak jauh juga dari situ ya. Iya. Terus kalau kita lihat Pak, minyak goreng kita standby ya. Minyak goreng relatif lebih stabil karena tadi Pak tata kelolanya ada pembenahan. Semenjak kejadian yang hari itu mereka lebih stabil, lebih teratur hati-hati sekarang juga, ya. lebih tertib juga. Soalnya AIMI juga sekarang nggak banyak bersuara kan, termasuk juga orang GAPKI segala macam juga nggak banyak suara. Nah, yang kita ingin tahu Pak, selain sembako yang Disperindak lihat, Disperindak SDM ya. Apa kira-kira yang akan mengancam pasar kita 2 bulan ke depan ini? Mungkin kalau kita melihat kecenderungannya nih Pak, yang perlu menjadi perhatian kita tadi selain bawang ya, bawang kemudian ada mungkin daging ayam. Daging ayam ini juga nampaknya trennya juga naik gitu. Lalu tomat Pak. Tomat mungkin dari sisi harga tidak semahal komoditas lain, tapi dia sudah naik hampir 2 kali lipat Pak dari ini. Walaupun dia nggak ada head-nya ya, tergantung mekanisme pasar lah. Gitu. Nah itu yang perlu kita cermati ke depan. Dari kami juga cermati. Komoditas apa? Komoditas peternakan pertanian lah. Peternakan pertanian, khususnya sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Iya. Telur kita gimana? Telur kalau masih stabil Pak. Masih stabil. Tepung nanti biasanya karena demand-nya akan meningkat nanti ini ada kecenderungan naik, tapi pengalaman kami menganalisis juga beberapa tahun belakangan sebetulnya kenaikannya masih bisa dianggap suatu yang rasional saja karena ada peningkatan demand tadi itu. Hanya ketika terjadi peningkatan sesaat ya? Iya, kami analisis 5 tahun terakhir dengan tingkat inflasi menjelang Ramadan Pak ya. Itu mungkin yang agak tinggi tahun lalu di 2025. Nah, itu yang dan memang ada kecenderungan naik sih memang. Tapi agak aneh ya. Menjelang Ramadan kita malah terjadi deflasi. Nah, yang ini agak deflasi. Kita tahun ini di bulan Februari, Pak. Februari deflasi. Tapi memang nggak besar. Cuman kan nampak di situ terjadi ada gangguan pasar. Iya. Nah, gangguan pasar itu menjadi kajian nggak ketika kita menghadapi Lebaran ini? Iya, pasti. Makanya kita cermati beberapa komoditas apa dia yang menyebabkan itu kan. Harga cabai juga pengaruh Pak. Karena cabai yang dari tinggi turun itu kemudian membantu lah menurunkan tingkat tadi itu. Tapi kalau dilihat Pak, deflasi yang kita maksud deflasi itu pun kalau kita lihat year on year itu inflasi kita masih lumayan. Ya. Kalau diglobalkan memang kita masih dalam kondisi masih agak 3, sekian. Ya. Tapi apapun yang terjadi, secara prinsip Sumatera Utara siap menghadapinya itu Pak. Kita siap Pak. Kita siap. Kita
dengan beberapa stakeholder yang lain ya, baik itu instansi. Biasanya kesiapan sesaat yang paling cepat dilakukan itu pasar murah. Ya, kami tadi juga sudah dengan beberapa instansi ya, dengan Bulog ya. Besok kami juga rapat dengan Bulog untuk Bank Indonesia, Biro Perekonomian, Ketapang, Dinas Pertanian untuk gerakan pasar murah ataupun nanti operasi pasar murah ya. Itu tetap maintenance itu Pak, menjaga stabilisasi tadi itu. Karena kalau nggak ada itu mungkin lebih repot. Ya, itu dia yang kita lihat. Jadi memang pemerintah provinsi punya anggaran sudah kita agendakan untuk itu. Kira-kira bahkan kami juga butuh dukungan masyarakat nih. Kira-kira kondisi itu bisa membuat masyarakat tenang nggak Pak? Kami berkeyakinan begitu. Nah, karena selama ini kalau kita lihat kadang-kadang ya pasar murah itu tidak terjadi di tempat yang seharusnya, sehingga barang justru diambil oleh orang yang tidak berhak gitu. Ya mungkin itu ada, kalau dianggap ada kekurangan ya bisa saja Pak. Tapi ini kan semua lini bergerak di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang atau kabupaten kota lain, provinsi juga secara bersamaan juga melakukan agenda yang sama. Nah, yang penting kita menjaga sinkronisasi tadi, sinkronisasi. Dan karena ini source-nya dominan pasti nanti akan berasal dari Bulog, maka kami juga mendorong nanti bersama-sama dengan Bulog untuk kepastian stok, supply, dan lain-lain. Dan yang terutama pasarnya Pak, pasarnya ke rakyat bukan pasti Pak, pasarnya ke rakyat kita akan jaga itu. Ya, soalnya kan kalau saya tengkulak saya beli juga Bu. Boleh kan kacau Pak. Iya, jangan Pak, nggak boleh juga. Dan sepanjang perjalanan kami melaksanakan pasar murah tidak seperti itu mekanismenya. Bisa ditutupi celah itu ya. Iya, itu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat. Bapak punya anjuran kepada masyarakat? Iya. Kira pada masyarakat kami ingin meyakinkan bahwa pemerintah, baik pemerintah provinsi yang juga disupport dan kerjasama dengan kabupaten kota, kita akan melakukan langkah-langkah strategis ya tadi yang sudah disampaikan untuk menjaga stabilisasi harga dan juga penguatan stok produksi ya, bekerja sama dengan semua pihak dan tidak perlu panik untuk melakukan penimbunan ataupun membeli hal di luar kebutuhan ya, karena justru situasi itu malah yang bisa memberi dampak yang kurang bagus terhadap upaya kita melakukan stabilisasi harga maupun pasokan. Jadi tetap berbelanja seperti biasa sesuai dengan kebutuhan, dan pemerintah provinsi nantiasa akan melakukan langkah-langkah upaya yang terbaik untuk menjaga stabilisasi harga pangan di Sumatera Utara. Kalau kita melihat stok Pak ya, kita tahan berapa bulan Pak? Ini 2-3 bulan ke depan kita masih oke Pak. Jadi kondisi kita masih aman untuk 2-3 bulan ke depan. Jadi tidak perlu ada keraguan dan ketakutan apapun. Oke, dan itu untuk semua jenis stok tadi saya sampaikan kecuali yang tergantung dengan luar ya. Ya, tergantung dengan luar. Nah, itu dia seperti bawang, kedelai, itu kita. Tapi antar pulau itu bisa dipenuhin. Nah, itu yang sekarang kami dengan pola-pola kerjasama antar daerah ataupun membangun bisnis to bisnis ya melalui BUMD untuk memastikan supply dari luar itu memang ready nantinya di sana. Yang paling saya takutkan cuma satu Pak, karena ketua MBG itu menceritakan 19.000 ekor lembu setiap hari gitu. Nah itu kan akan membuat masyarakat cemas. Nah pasokan kita juga yang tadinya dari Aceh akan beralih kemana? Ya, kami kira itu kita tangkap semangatnya aja Pak. Semangatnya adalah memang kita harus berupaya terus untuk meningkatkan produksi kan gitu, dan bisa diakses oleh masyarakat dengan memang harga yang terjangkau. Gitu. Transportasi kita nggak ada masalah Pak ya? Insya Allah nggak ada masalah Pak. Akses ya. Tadi Bapak singgung soal bencana ya, daerah bencana. Ya dengan bantuan dari TNI juga ada beberapa akses jembatan, jalan yang juga sudah diperbaiki dan sudah bisa terakses lah ya. Itu daerah yang sangat sulit diakses, mungkin masih bisa dikerjasamakan dengan mereka ya. Betul, dan terima kasih juga ya. Memang butuh kolaborasi banyak pihak Pak. Ya, karena kita dalam menghadapi Lebaran tahun ini
kondisi kita dalam keadaan yang belum baik-baik. Betul. Saya tidak berani bilang tidak baik-baik, tapi Iya. belum baik-baik. Karena ada beberapa daerah kita yang accessibility-nya kurang. Dan akhirnya jadi rentan, Pak, dengan situasi kemarin itu bencana hidrometeorologi. Contoh kemarin juga terjadi lagi Ya, banjir di Tapanuli Tengah. Memang pembenahan daerah hulu kan juga nggak bisa. Iya. Nah, situasi seperti sekarang jadi rentan dia. Hujan juga belum bisa diprediksi. Ya. Iya. Bahkan prediksi BMKG sampai tanggal 21 Iya. kondisinya unpredictable. Iya. Ya, kita harus Bisa. beradaptasi lah dengan perubahan-perubahan iklim begitu. Oke, Orbiter. Kita udah bicara cukup banyak tentang kondisi rantai pasok tuh bahan pangan menjelang Lebaran sesudah Tahun Baru Imlek dan bencana. Ternyata memang secara fakta kita belum betul-betul pulih, tetapi tidak juga dalam kesulitan. Stok seperti kata Pak Yosi bisa 2 bulan, kecuali untuk barang-barang yang berkait dengan daerah lain dan bahkan luar negeri. Bahkan untuk pemenuhan barang-barang itu pun pemerintah provinsi juga tengah melakukan upaya-upaya pendekatan dengan daerah-daerah produksi yang cukup, termasuk daging sapi nanti. Biasanya kan Lebaran orang akan heboh, harga daging naik, harga segala macam. Ternyata megang kemarin juga kita nggak terlalu banyak pergerakan Ya, harga. 130 masih normal, masih di range. Masih relatif harga standar Dan barang ada, Pak. dan barang ada. Jadi Masyarakat tenang aja. Ya, ini pesan Pak Gubernur juga begitu ya. Masyarakat tetap pemerintah tenang, provinsi- belanja sesuai kebutuhan. pemerintah provinsi menyarankan untuk tetap tenang dan jangan sampai panik buying ketika terjadi gejolak, terutama gejolak Lebaran. Biasanya ada orang yang berani juga menimbun barang. Ya, Nah, penimbunan barang tuh itu juga pemerintah provinsi tadi udah bekerja sama dengan banyak pihak. Itu juga diusahakan tidak terjadi. Bahkan pasar murah pun tetap dijalankan dan sasarannya tetap rakyat kebanyakan, tidak akan bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sini dulu kami sudah bicarakan, tinggal Orbiter menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.